Because that would be great. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Pada video kali ini kita akan mengulas salah satu film horor terbaik yang baru saja dirilis pada 2025 ini, Final Destination 6: Bloodlines. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang berusaha mati-matian menghindari kematian yang seharusnya telah terjadi pada mereka di masa lalu. Berbagai upaya pun dilakukan, namun pada akhirnya kematian terus mengintai dan akan tetap menemui mereka dengan jalan yang tidak pernah diduga. Lalu bagaimana kengerian dan keseruan film ini? Langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, gimana kalau kita siapkan dulu kopinya, rebahkan posisinya, dan subscribe dulu channelnya. Let's go! Berlatar pada tahun 1968, seorang wanita bernama Iris sedang dalam perjalanan bersama tunangannya, Paul. Hari ini mereka sangat bersemangat. Paul bahkan menutup mata dan akan memberikan kejutan kepadanya. Ketika sampai di tujuan, Paul membuka penutup mata Iris dengan lembut. Dan betapa terkejutnya Iris mengetahui ternyata mereka berada di depan Skyview restoran yang baru saja dibuka hari ini. Sebelum mereka masuk, mereka menyempatkan foto-foto dulu sebentar, kemudian masuk menuju lift. Namun ternyata liftnya sudah penuh, dan terpaksa mereka harus menunggu antrian berikutnya. Melihat kehadiran mereka, staf yang bertugas di sana dengan ramah mengajak mereka bergabung. Awalnya Iris menolak, namun karena Paul mengajaknya, akhirnya Iris ikut masuk ke dalam lift. Namun ketika naik, Iris mulai merasa tidak nyaman. Rupanya ia memiliki fobia ketinggian, namun ia berusaha menyembunyikannya. Setelah sampai di atas, Paul menanyakan meja atas namanya. Namun setelah dicek, ternyata namanya tidak ada di daftar undangan. Hal ini membuat Paul kesal, karena sebenarnya ia sudah membayar seseorang, alias menyogok orang dalam agar menyiapkan meja untuknya. Mereka lalu berkeliling. Lalu saat melihat keluar, Iris kembali merasakan fobia ketinggiannya. Namun ia berusaha menutupi agar tidak mengecewakan Paul, dengan memasangkan bunga mawar kepada Paul yang ternyata malah melukai tangannya. Paul lalu mengambilkan minuman, namun Iris tiba-tiba lari pergi ke toilet. Rupanya ia sangat mual dan merasa ingin muntah. Di sana ada seorang wanita yang sedang memperhatikannya. Ia menyapa Iris, lalu bertanya sudah berapa bulan kehamilannya. Awalnya Iris diam saja, namun akhirnya ia menjawab dan diketahui ternyata Iris sedang hamil sekitar 2 bulan. Namun ia belum memberitahu Paul karena takut Paul marah kepadanya. Wanita itu lalu memberi semangat kepada Iris, kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu Paul mengajak Iris ke puncak menara untuk menikmati pemandangan. Namun di sana ada sesuatu yang mengganggu Iris. Ia melihat ada bocah nakal yang akan melemparkan koin itu ke bawah. Untungnya ada petugas keamanan yang menghentikannya. Lalu tiba-tiba Paul berlutut sambil mengeluarkan cincin. Dan ternyata ia sudah mempersiapkan semuanya untuk melamar Iris di sini. Iris terlihat sangat senang. Ia kemudian mengungkapkan kehamilannya kepada Paul, yang ternyata membuat Paul semakin bahagia. Namun Iris melihat tiba-tiba bocah nakal itu nekat melemparkan koinnya ke bawah, dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata koin itu masuk ke lubang ventilasi, mengakibatkan kipas turbin macet. Sedangkan di dalam ruangan para pengunjung terlihat sedang menari di lantai kaca. Begitupun Paul dan Iris ikut bergabung di sana. Namun tanpa mereka sadari ternyata lantai kaca mulai retak. Begitupun dengan koin yang mengganjal kipas, tiba-tiba terpental menghantam tabung gas, mengakibatkan kebocoran gas. Saat berdansa tiba-tiba Iris mendapat penglihatan yang mengerikan. Dan dalam sekejap, penglihatannya menjadi kenyataan. Lantai kaca tiba-tiba pecah dan orang-orang terjatuh. Termasuk Paul yang ada di sana. Ia berpegangan pada lantai kaca, namun tidak bisa dihindari, Paul pun akhirnya tetap jatuh juga. Suasana menjadi sangat kacau. Lalu terjadi ledakan akibat kebocoran gas yang membakar sebagian ruangan. Orang-orang berdesakan menuju tangga darurat. Namun ternyata, temboknya pun runtuh, membuat orang-orang yang ada di sana terjatuh. Iris lalu berlari ke arah lain. Namun tiba-tiba terjadi retakan membuat gedung menjadi miring. Iris mencoba menolong seorang wanita yang menggantung. Namun sayang, ia tidak berhasil. Wanita itu meluncur ke bawah, dan tiba-tiba sebuah piano jatuh menghantamnya. Lalu kita melihat bocah nakal yang melempar koin di atas sudah berada di bawah. Rupanya ia selamat. Namun ternyata, dia mendapatkan balasannya.
Sementara itu di atas sekarang hanya tinggal tersisa Iris dan seorang anak laki-laki. Iris meraih anak itu, namun tiba-tiba bangunan runtuh membuat mereka terjatuh. Iris kemudian tergantung hanya dengan jarinya yang terjepit di antara dua besi. Namun karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya ia pun terjatuh menemui kematiannya. Scene pun kemudian beralih ke masa sekarang di mana seorang mahasiswa bernama Stephanie baru saja terbangun dari tidurnya. Dan ternyata seluruh adegan tadi rupanya adalah mimpi buruk Stephanie di siang hari yang tertidur saat sedang kuliah. Lalu pada malam hari Stephanie menceritakan tentang mimpinya itu kepada teman sekamarnya. Ia mulai merasa khawatir karena mimpi buruk ini terus-menerus berulang selama 1 bulan dan diketahui ternyata nama wanita yang ada di mimpinya adalah nama neneknya, yaitu Iris Campbell. Keesokan harinya Stephanie memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia disambut oleh ayahnya Marty dan juga adiknya Charlie. Stephanie langsung menjelaskan situasinya kepada Marty dan tidak membuang-buang waktu, ia langsung mencari barang-barang peninggalan ibunya yang bisa menghubungkannya kepada neneknya. Karena ternyata selama ini Stephanie belum pernah bertemu dengan neneknya. Bahkan ibunya, yang bernama Darlene pun pergi meninggalkan mereka dan tidak pernah kembali saat Stephanie masih berusia 10 tahun. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun di rumah, Stephanie bersama Charlie segera bergegas menuju ke rumah pamannya. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh pamannya yang bernama Howard, juga bibi Brenda, dan ketiga sepupunya yang bernama Eric, Bobby, dan Julia. Stephanie lalu bertanya mengenai neneknya kepada Howard. Howard menjadi sangat terkejut dan moodnya berubah secara drastis. Dan akhirnya di sini terungkap bahwa Iris telah meninggalkan anak-anaknya, yaitu Howard dan Darlene, ibunya Stephanie, saat mereka masih kecil, yang membuat mereka sangat menderita. Howard mengatakan jika Iris sering mengiriminya surat. Surat-surat itu berisi tentang bagaimana cara kematian bisa datang dan cara-cara untuk menghindarinya. Stephanie lalu mengungkapkan tentang mimpinya itu. Namun Howard tidak mempedulikannya. Sementara itu bibi Brenda diam-diam memberikan surat-surat milik Iris kepada Stephanie, yang di dalamnya terdapat foto dan alamat tempat tinggalnya. Singkat cerita, Stephanie bergegas menuju alamat yang ada di surat. Ia berniat menemui Iris, yang ternyata lokasinya berada di daerah pedalaman yang sangat terpencil. Setelah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah cucunya, akhirnya Iris mengizinkannya masuk. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya Stephanie bertemu dengan neneknya Iris. Stephanie lalu mengungkapkan tentang mimpinya kepada Iris. Namun Iris mengatakan bahwa itu bukanlah mimpi, tapi sebuah firasat yang juga dialaminya pada waktu itu. Iris kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana saat itu, ia merebut dan menghentikan bocah nakal sialan itu melempar koinnya ke lubang ventilasi. Lalu ia juga mengumumkan kepada para pengunjung jika kondisi gedung ini tidak aman. Ia menyuruh semua orang segera turun. Awalnya mereka tidak menggubris dan menganggap Iris hanya bercanda. Namun setelah melihat ada lantai kaca yang retak, akhirnya mereka pun percaya dan segera turun dari sana. Iris lalu menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di gedung itu seharusnya mati pada hari itu. Namun karena ia telah merubah polanya, maka kematian akan terus mengejar mereka dengan cara yang tidak terduga termasuk dirinya. Maka dari itu setelah kematian Paul, Iris memutuskan untuk mengasihkan diri dan berlindung di dalam kabin ini demi kebaikan anak-anaknya. Karena selama dirinya hidup, maka anak-anak dan semua keturunannya pun akan tetap aman. Setelah mendengar cerita Iris, Stephanie terlihat bingung. Ia tidak percaya dengan ucapan neneknya itu. Maka ia pun memutuskan untuk pergi saja dari sana. Iris lalu mencoba meyakinkan. Dan dengan terpaksa, setelah 20 tahun akhirnya ia harus keluar dari kabin agar Stephanie percaya, sambil menyerahkan catatan hasil penelitiannya mengenai cara-cara kematian mendatangi mereka. Lalu, tiba-tiba, sebuah rangkaian kejadian terjadi dengan sangat cepat, membuat sebuah besi terpental dan menancap di tenggorokan Iris. Kemudian pada saat pemakaman semua anggota keluarga berkumpul, termasuk ibunya Stephanie yang bernama Darlene, juga datang setelah bertahun-tahun meninggalkan mereka. Setelah itu mereka semua berkumpul di kediaman Paman Howard, kecuali Stephanie yang sedang mempelajari buku kematian di rumahnya. Scene pun kemudian beralih ke rumah Paman Howard, di mana Bobby saat itu tak sengaja menjatuhkan gelas yang ternyata pecahannya tercampur dengan es yang ada di dekatnya. Di sisi lain, Stephanie mendapatkan sebuah pola dari buku itu yang menjelaskan bahwa akan terjadi sesuatu pada keluarganya setelah kematian Iris. Ia lalu bergegas menuju rumah Paman Howard untuk memperingatkan. Namun saat itu tanpa mereka sadari sesuatu terjadi secara misterius. Tiba-tiba pecahan kaca tadi jatuh ke tanah.
Howard yang tidak menyadarinya pun tak sengaja menginjaknya. Dan di saat bersamaan, penggaruk tanaman jatuh menimpa saklar mesin pemotong rumput yang menghidupkan dan menggerakkannya tepat mendarat di wajah Howard, yang mengakibatkan wajah Howard tercabik-cabik dan membuatnya tewas seketika. Setelah kejadian itu, Stephanie menjadi semakin yakin dengan perkataan neneknya. Ia kemudian mengumpulkan semua anggota keluarganya dan menjelaskan mengenai pola kematian yang akan mendatangi keluarga ini sesuai dengan urutan usianya masing-masing. Mulai dari Iris, paman Howard, kemudian berlanjut ke anak-anaknya, lalu beralih kepada Darlene ibunya, yang kemudian berlanjut kepada dirinya sendiri dan juga Charlie. Stephanie menjelaskan hal ini terjadi karena Iris harusnya mati pada insiden Sky Tower. Dan jika Iris mati, maka mereka semua tidak akan terlahir. Jadi selama ini Iris mengakali kematian dengan berlindung di dalam kabin, agar bisa melindungi anak-anak keturunannya agar tetap hidup. Namun ternyata mereka tidak mempercayai Stephanie dan menganggap jika Stephanie terlalu berlebihan. Keesokan harinya Stephanie mendapat kabar jika tadi malam toko tato milik Eric terbakar. Ia dan Charlie segera datang ke rumahnya. Untungnya ternyata Eric selamat dari insiden semalam. Stephanie melihat situasi sekitar dan memiliki firasat akan terjadi sesuatu, maka ia akan mengikuti Eric agar bisa melindunginya. Bersamaan dengan itu Julia baru saja keluar dari rumah. Ia mengatakan akan jogging sebentar dan akan kembali ke rumah menemui mereka. Bersamaan dengan itu ada sebuah truk sampah lewat tepat di samping Julia. Namun tanpa diduga, sebuah bola tiba-tiba menghantam kepala Julia dengan sangat keras. Julia lalu terjatuh ke dalam tong sampah. Dan sialnya, tong sampah itu langsung diangkut secara otomatis ke dalam truk. Untungnya mereka melihat dan langsung mengejar truk itu. Stephanie memanjat ke atas truk. Namun terlambat, ternyata penutup bak sampah sudah bergerak secara otomatis memadatkan isinya, yang membuat tubuh Julia terpotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu seluruh keluarga kembali berkumpul. Stephanie mengatakan pola kematian sudah berubah, karena seharusnya yang mati lebih dulu adalah Eric, bukan Julia. Namun saat itu sambil menangis, Bibi Brenda membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia menyatakan kebenaran bahwa sebenarnya Eric bukanlah anak kandung Howard, melainkan anak hasil perselingkuhan dirinya dengan pacarnya terdahulu, yang artinya pola kematian masih sesuai dengan jalurnya, dan Eric bukanlah bagian dari garis keturunan Iris. Stephanie kemudian mempelajari lagi buku kematian itu, agar bisa mendapatkan cara untuk mengakali kematian. Ia lalu melihat sebuah catatan yang bertuliskan seorang bernama Gibi, yang berhasil menghindar dari kematian. Mereka lalu memutuskan mendatangi Gibi, yang ternyata ia bekerja di sebuah rumah sakit. Di sini kita mengetahui ternyata Gibi adalah anak yang berada di Sky Tower yang diselamatkan oleh Iris pada waktu itu. Gibi mengatakan pernah ada seorang wanita yang berhasil mengelabui kematian. Saat itu jantungnya berhenti dan telah dinyatakan mati secara medis. Namun dokter ternyata berhasil menghidupkannya kembali. Namun Gibi berpesan kepada mereka, sebaiknya mereka tidak mengakali kematian, dan lebih baik mereka menggunakan sisa waktu mereka sebaik mungkin karena kematian tidak akan bisa dihindari. Dan kematian akan membuat mereka mati dalam kondisi yang mengenaskan. Sementara itu tanpa mereka ketahui ternyata Eric telah membawa Bobby ke tempat lain. Ia berencana akan mengakali kematian sesuai cara yang disebutkan oleh Gibi. Ia mengatakan akan memberinya selai kacang. Karena diketahui Bobby sangat alergi terhadap selai kacang, dan itu bisa menyebabkan kematian kepadanya. Eric lalu mengambil selai kacang dari mesin penjual otomatis secara paksa. Namun ia malah membuat mesinnya rusak dan mengeluarkan pegas pendorongnya. Setelah itu ia membawa Bobby masuk ke sebuah ruangan, yang ternyata itu adalah ruang MRI. Eric lalu mengambil kursi roda, dan tanpa sengaja membuat sebuah berkas terjatuh menimpa komputer yang membuat mesin MRI menyala. Namun bersamaan dengan itu, ternyata mesin MRI sudah bekerja sampai daya maksimum yang mulai menarik semua logam di ruangan itu. Lalu tanpa disadari kursi roda yang ada di belakangnya tiba-tiba mendorong Eric masuk ke dalam mesin MRI yang membuat tubuh Eric terbelah menjadi dua dan langsung menewaskannya secara mengenaskan. Sementara itu Bobby berhasil meminum obat penawar alerginya, namun tiba-tiba pegas dari mesin penjual otomatis pun ikut tertarik ke mesin MRI dan menancap di kepala Bobby, membuatnya tewas seketika. Di sini Stephanie menyadari jalur kematian sudah berpindah ke keluarganya dan sekarang sedang mengincar Darlene, ibunya. Darlene lalu menyampaikan ia akan mengisolasi diri di kabin milik Iris seperti yang Iris lakukan sebelumnya, karena selama ia tetap hidup maka anak-anaknya pun akan tetap aman. Setelah itu mereka segera menuju kabin milik Iris yang terletak di daerah pedalaman.
Lalu ketika sampai, Stephanie terpaksa menabrak pintu gerbangnya agar bisa masuk ke dalam. Namun tanpa mereka sadari, sebuah percikan api muncul dari lampu yang terpental akibat tabrakan tadi. Lalu ketika Darlene akan masuk ke kabin, tiba-tiba terjadi kebocoran gas yang membuat kabin itu meledak. Charlie ternyata terjebak oleh bongkahan kayu. Darlene lalu berusaha membantu, dan untungnya Charlie masih berhasil selamat. Namun tanpa mereka sadari, sebuah tiang tiba-tiba jatuh menimpa Darlene dan membuatnya tewas seketika. Charlie sangat terpukul, namun ia tidak memiliki waktu. Ia segera berlari menyelamatkan Stephanie yang tenggelam di kolam akibat ledakan tadi yang membuat mobilnya terbalik. Namun ketika dibawa ternyata Stephanie sudah tewas dan tidak bernafas. Namun karena kepanikannya, Charlie terus-menerus melakukan CPR kepada Stephanie yang ternyata membuat Stephanie kembali hidup. Mereka lalu berpelukan, dan tanpa sengaja Charlie telah berhasil menipu kematian dengan membangkitkan lagi Stephanie dari kematiannya. Scene kemudian beralih memperlihatkan mereka kembali melanjutkan kehidupan normal seperti biasanya, dan beberapa hari kemudian, Charlie akan menghadiri pesta kelulusan sekolahnya. Namun di tempat lain terlihat ada seorang wanita yang tak sengaja menjatuhkan koin dari dompetnya. Koin itu lalu menggelinding menuruni tangga, lalu mengganjal perpindahan rel kereta. Sementara itu Charlie bertemu dengan orang tua siswa lain yang merupakan seorang dokter yang memberi selamat kepadanya karena telah selamat dari insiden beberapa hari yang lalu. Charlie pun menceritakan kronologis kejadiannya. Namun si dokter ini menyampaikan bahwa secara teknis kondisi tersebut tidak membuat jantung Stephanie benar-benar berhenti, yang artinya Stephanie sesungguhnya tidak mati pada waktu itu. Mendengar hal itu, Stephanie dan Charlie menjadi sangat ketakutan karena mereka menyadari ternyata sebenarnya mereka belum menghentikan pola kematian, yang artinya kematian akan terus mengejarnya. Lalu tiba-tiba sebuah kereta api datang dan tergelincir akibat koin yang mengganjal rel tadi. Dan dalam seketika kayu-kayu itu jatuh menimpa dan menewaskan mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Gimana, ngeri ya filmnya? Terus terang ini filmnya keren banget. Coba absen dong siapa yang udah pernah nonton di bioskop. Terus buat yang belum pernah nonton, pokoknya kamu wajib banget nonton film ini. Oh ya, satu lagi nih, buat para cucu durhaka di seluruh dunia yang jarang nengokin neneknya, coba sekali-kali neneknya itu loh ditengokin, tanyain kabarnya, kirim-kirim apa kek. Jangan-jangan nenekmu itu di kampung sebenarnya lagi ngisolasi diri loh, supaya kamu bisa tetap hidup. Oke, rasanya sekian dulu. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh.